Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana hiruk pikuk di berbagai media berita tentang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup yang dinanti sudah sekian lama dan menjadi polemik di berbagai tempat, berbagai kalangan, terutama kalangan partai politik, di mana pada satu kelompok masyarakat termasuk Yusril Ija Mahendra, kali ini Yusril kalah kembali karena beliau mendukung sistem pemilu yang tertutup yang sebelumnya sudah dua kali, paling kurang 2 kali sudah diadakan, 3 kali sudah berlangsung. Ini adalah sistem pemilu dengan sistem terbuka. Tetapi tiba-tiba PDIP menyetujui tertutup dan mendukung upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan itu kemudian disusul oleh juga Yusril Mahendra dengan PBB-nya. Namun berbulan-bulan polemik itu berakhir sudah kemarin karena Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan menetapkan sistem pemilu 2024 yang akan datang tetap terbuka untuk caleg-caleg melalui partai politik. Saudara sekalian, maka kemudian PDIP juga sudah bersikap bahwa dia harus menerima dan taat konstitusi. Tetapi saudara sekalian, di celah-celah itu ada ancaman yang serius dari Mahkamah Konstitusi tentang politik uang, karena di dalam salah satu penjelasan Mahkamah Konstitusi sebelum memutus itu adalah bahwa kelebihan sistem ada plus minus yang digambarkan tentang sistem pemilu terbuka dan tertutup itu. Salah satu dikatakan bahwa sistem pemilu yang tertutup itu adalah mengatasi dan mengurangi secara maksimal tentang kemungkinan terjadi politik uang. Sementara yang terbuka itu akan lebih banyak mudaratnya karena terjadi politik uang, praktek politik uang, sehingga Mahkamah Konstitusi itu juga memberi 3 catatan penting terkait dengan masalah politik uang ini. Walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi demi pertimbangan demokrat dan dukungan politik yang begitu luas, terutama dari partai-partai politik, ada 8 partai politik parlementer threshold yang mendukung tentang sistem politik terbuka dan menyisahkan PDIP yang memiliki parlemen di DPR yang sendirian mendukung sistem pemilu tertutup. Nah, terkait dengan itu saudara sekalian, saya kira berita tentang tertutup terbuka ini sudah begitu viral di berbagai media sosial, media online maupun cetak, dan saya kira itu oleh teman-teman akan kita semua sudah mengetahuinya. Tetapi ada satu semacam ancaman tanda petik dari Mahkamah Konstitusi terhadap money politik yang akan berkembang di pemilu-pemilu akan datang. Kita coba untuk membacakan pandangan dari Mahkamah Konstitusi atau penjelasan Mahkamah Konstitusi ini dengan judul MK ancam bubarkan partai politik terlibat politik uang, langkah tegas melawan praktik korupsi. Ini dimuat di Gelora News 16 Juni 2023. Nah, kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi. Ada 3 hal yang disampaikan dalam, tetapi itu kurang mendapat ini dari berbagai media, sehingga yang muncul adalah soal terbuka tertutup saja. Saudara sekalian, Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa kemungkinan terjadinya money politik atau praktik politik uang dapat terjadi baik dalam sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup. Dengan demikian, MK mengajukan 3 langkah untuk menghindari terjadinya politik uang selama pemilu. Selama pemilu, untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 langkah konkret secara simultan. Sebut Profesor Saldi Isra, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, partai politik dan calon legislatif perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan komitmen mereka untuk menjauhkan diri dan bahkan sepenuhnya menghindari penggunaan serta terjerat dalam praktek politik uang pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua,
MK meminta pihak penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam politik uang. MK menyatakan perlunya hukuman yang adil bagi siapapun yang terlibat dalam praktik ini. Selain itu, status mereka sebagai calon legislatif juga harus dibatalkan. Khusus calon anggota DPR, DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan untuk efek jerah, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, penting bagi masyarakat untuk diberikan pemahaman dan pendidikan politik yang meningkat guna tidak menerima dan mengizinkan praktik politik uang, karena hal tersebut dengan jelas merusak prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum. Dikatakan oleh Saldi selanjutnya adalah peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggaraan pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap ini pun sesungguhnya merupakan penegasan mahkamah bahwa praktek politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali. MK menganggap bahwa potensi praktek politik uang tidak akan menghilang meskipun terjadi perubahan dari sistem pemilu proporsional terbuka ke sistem pemilu proporsional tertutup. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa MK menolak permohonan untuk mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Demikian kawan-kawan sekalian, ada 3 hal yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra, yang juga merupakan salah satu anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang juga ikut mungkin kemarin terlibat dalam ia memutus mengambil keputusan pada sistem proporsional terbuka atau tertutup untuk partai politik legislatif di pemilu 2024 yang akan datang, yang sebagaimana kita tadi sudah sampaikan bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi menyelesaikan pro kontra yang selama ini berbulan-bulan terjadi di kalangan politisi di masyarakat tentang dukungan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka itu. Dan kemarin mereka sudah tetapkan sistem pemilu pada pemilu legislatif yang akan datang itu tetap terbuka sebagaimana yang sudah berlangsung beberapa kali pemilu selama ini. Nah, kawan-kawan sekalian, tetapi terkait dengan semacam ancaman tanda petik yang dihimbaukan atau dianjurkan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira kita harus dukung sepenuhnya, karena memang proses politik uang dari pemilu ke pemilu, bukan hanya pemilu, termasuk pilkada ya, luar biasa, termasuk pilpres itu luar biasa terjadi, bahkan di tingkat kepala desa, pemilihan kepala desa. Nah, kalau kita harapkan aparat kepolisian misalnya, mohon maaf, untuk bisa melakukan atau pengawas itu tidak bisa. Karena pengalaman saya mengikuti pemilu dan mereka terlibat dalam pengertian bersekongkol dengan aparat penyelenggaraan pemilu untuk kemudian memungut uang dari caleg-caleg atau dari bupati, calon bupati, atau dari yang lainnya, yang kemudian nanti mungkin mereka bagikan. Itu mereka lakukan dengan PPK atau anggota Bawaslu atau anggota KPU dan sebagainya. Itu bukan rahasia umum lagi kalau di kampung-kampung. Mungkin di tingkat elit ini ya sekadar samar-samar, tapi itu sudahlah. Bagian perencanaan tertutup dari setiap partai atau setiap caleg, setiap ini yang tidak tertulis, tetapi prakteknya sangat nyata. Oleh karena itu, menurut saya dengan ancaman seperti itu, dan ancaman itu harus dirumuskan, tidak hanya sekali dihambang, bahwa sehingga bukan hanya berkaitan dengan penyelenggara pemilu dan penyelenggara Bawaslu dan perangkatnya, KPU dan perangkatnya, tetapi juga mereka penegak hukum, misalnya polisi yang ditugaskan menjaga keamanan, tetapi mereka juga ikut ke sana kemari karena mereka tahu bahwa di sini curang atau tidak, tapi kan mereka tidak bisa mengatakan mau tidak mau, mereka hanyut di dalam situ. Dan mereka tahu tapi tidak melaporkan, misalnya anggota polisi yang berada di lapangan, mereka tahu ada agenda-agenda perubahan data misalnya, atau terjadi kecurangan politik uang itu langsung mereka tangkap dan mereka bawa, dan mereka tidak terlibat dalam situ.
termasuk jaksa dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan dan bisa ditegakkan, polisi, jaksa, orang-orang yang betul-betul peduli terhadap pemberantasan korupsi misalnya di sektor kepemiluan ini, baik itu pemilu 5 tahunan, pemilu kada kepala daerah, termasuk kepala desa, ini harus betul-betul bersih, baru kita, kalau itu sistematik dan itu negara mempelopori, itu luar biasa, itu kita akan selamat dari keuntungan korupsi di berbagai lini, terutama di sektor pemilu ini. Nah, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan peringatan atau pandangan Mahkamah Konstitusi ini dituangkan di dalam putusan yang ketat dan tegas, tidak bisa hanya bersifat himbauan gitu ya, tidak bisa hanya bersifat himbauan, dan itu wajib dijalankan oleh setiap pemerintahan di setiap tingkatan dan seluruh unsur pemerintahan di kejaksaan, di polisi dan lain sebagainya, unsur penegakan hukum ya dan lain sebagainya. Tentunya itu juga harus diikuti dengan misalnya peningkatan lumsum atau semacam honorarium kepada petugas-petugas itu oleh negara, sehingga walaupun itu tidak memberi jaminan 100% bahwa para petugas itu akan bersih dari kemungkinan bersekongkol dengan mereka-mereka yang bermain di ranah politik uang itu. Nah, tetapi itu sebagai suatu upaya untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan di sektor pencegahan korupsi, penyuapan di pemilu, sistem pemilu kita. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian tambahan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.